Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sedikit menerangkan bagaimana alur dari flowchart manajemen kelulusan di dalam Siakat Cofidar. Di sini terdapat 4 role atau hak akses. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah program studi. Ini dimaksudkan adalah untuk admin program studi. Yang ketiga adalah mahasiswa dan yang keempat adalah dosen. Selain itu, di sini juga ada keterangan yang mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama mulai dari kegiatan pertama, yakni admin membuat periode tugas akhir atau TA. Selanjutnya, jika sudah membuat itu, mahasiswa bisa melakukan pengajuan atau persetujuan serta bimbingan tugas akhir atau skripsinya. Hal ini meliputi input judul dan penentuan pembimbing, artinya mahasiswa bisa memilih calon-calon pembimbingnya. Berikutnya, jika sudah, langkah ketiga adalah admin prodi atau program studi, baik itu sekprodi atau kaprodinya, melakukan validasi pengajuan, apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak. Jika disetujui, maka prodi akan menerbitkan SK bimbingan. Jika ditolak, maka mahasiswa bisa mengajukan kembali. Berikutnya, langkah keempat adalah role mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mengecek status pengajuannya. Ketika prodi sudah melakukan validasi, maka mahasiswa bisa melakukan pengecekan hasil pengajuannya. Berikutnya, langkah kelima adalah atau kegiatan kelima, yakni mahasiswa mengisi jurnal bimbingan sampai dengan selesai. Artinya setelah poin keempat ini, mahasiswa bisa melakukan bimbingan sampai dengan mungkin proposal. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengisi jurnal bimbingan. Hal ini akan berdampak kepada poin ke-7. Selanjutnya, dosen pembimbing mengecek atau mengisi jurnal bimbingan apakah sudah sesuai dan belum sesuai. Jika belum sesuai, maka mahasiswa diharapkan atau dosen tersebut bisa mengisi. Sembari menunggu mahasiswa memperbaiki atau dosen memperbaiki jurnal bimbingan, admin prodi bisa membuat periode yudisium beserta kuotanya. Namun sebelum itu kita lanjutkan ke poin ke-7, yakni mahasiswa mengecek jurnal bimbingan. Apabila jurnal bimbingan tersebut statusnya sudah valid, maka mahasiswa bisa mengecek jurnal bimbingannya melalui siakatnya masing-masing sebagai salah satu syarat seminar proposal atau ujian akhir. Ini terserah konsepnya di perguruan tinggi masing-masing. Berikutnya, yang poin ke-8, dosen menginput nilai TA. Ini dilakukan ketika sudah melalui proses ujian akhir. Selanjutnya, dan atau di sini maksudnya dan atau menyerahkan nilai kepada pembimbing, sehingga pembimbing tersebut bisa melakukan input nilai atau pengujiannya sendiri terhadap mahasiswa. Nah, setelah itu poin atau kegiatan ke-9 di sini tadi sudah saya jelaskan. Jadi tanpa harus menunggu mahasiswa mencetak jurnal bimbingan atau dosen menginput nilai atau mahasiswa melakukan ujian, admin pusat bisa melakukan pembukaan periode yudisium beserta kuota yang ditentukan. Mengingat masing-masing perguruan tinggi memiliki kuota masing-masing yang berbeda. Ada yang kuotanya ratusan atau mungkin puluhan. Baik, selanjutnya mahasiswa mendaftarkan yudisium. Apabila prodi sudah melakukan pembuatan periode yudisium, mahasiswa bisa mendaftar secara mandiri. Dan ini harus memperhatikan kuota yang telah ditetapkan oleh admin. Berikutnya, prodi mencetak daftar laporan mahasiswa yudisium melalui siakat atau covidernya admin prodi. Selanjutnya, nama-nama mahasiswa yang telah mendaftar sebagai acuan data penerbitan SK yudisium. Dan langkah terakhir, prodi mengirimkan laporan calon lulusan kepada program studi kepada admin maksud saya.
untuk dilaporkan sebagai calon lulusan di feeder atau sebagai lulusan di feeder. Baik itu adalah flowchart alur daripada manajemen kelulusan di aplikasi GoFeeder. Semoga sedikit membantu alurnya. Jika ada yang kurang, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, di sini sedikit saya uraikan alur pengusulan, persetujuan dan pembimbingan skripsi. Yang pertama adalah login sistem informasi akademik atau SIAKAD GoFeeder. Yang kedua adalah mahasiswa melakukan pengajuan skripsi melalui SIAKAD dengan persyaratan sudah memenuhi 100 SKS. Ini minimal bagi mahasiswa S1, mengingat beberapa program studi SKS-nya berbeda-beda. Selanjutnya, apabila pengajuan tersebut diterima, maka Kaprodi akan menerbitkan SK penentuan dosen pembimbing. Jika ditolak, maka mahasiswa bisa melakukan pengajuan kembali. Di sini langkahnya sedikit berbeda dengan flowchart tadi, tapi tidak masalah, nanti bisa disesuaikan untuk alurnya. Alur keempat adalah mahasiswa mengikuti ujian proposal skripsi. Jika sudah, mahasiswa mengisi jurnal bimbingan online melalui SIAKAD-nya. Berikutnya, dosen pembimbing melakukan pengisian atau mengkoreksi jurnal bimbingan melalui SIAKAD. Jika sudah valid, mahasiswa siap mengikuti ujian skripsi, atau mungkin bisa dibuat mendaftar ujian begitu. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan di flowchart sekaligus alur. Mungkin alurnya ini sedikit berbeda dengan flowchartnya. Yang jelas alur itu nanti bisa dikonsep sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.